kami hormati Bapak Dr. Indra Martian Permana Eskom Esos MAG, yang kami hormati Ustadz Muhammad Akhwan, yang kami hormati Ustadz Muhammad Akhwan, Amir Jamaah Ansarus Syariah, yang kami hormati Dr. Egy Sujana SH MSI, yang kami hormati Profesor Ihsanuddin Nosir, yang kami hormati Ustadz Abu Al-Is LCMA, yang kami hormati Dr. Insinyur Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc, yang kami hormati Dr. Kiai Haji Ahmad Rafi'i, yang kami hormati Profesor Daniel Roshid PhD, yang kami hormati Buya Fikri Balino, yang kami hormati Insinyur Agus Maksum, dan yang kami hormati para tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Habib, Kiai, Asatiz yang hadir pada acara pagi hari ini. Dan kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara dialog kebangsaan dengan tema peran umat Islam dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Agustus tahun 2023. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, akan kami sampaikan terlebih dahulu rundown acara dialog kebangsaan kita pada pagi hari ini. Untuk acara pertama, yaitu acara pembukaan yang akan dibuka bersama-sama. Berikutnya acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Warfa'i Abu Mikdad. Yang berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia oleh Dr. Indra Martian Permana Eskom Esos MAG. Lalu berikutnya sambutan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Komjen Pol Profesor Dr. Riko Amelza Dahdil MSI yang masih dalam konfirmasi. Berikutnya keynote speaker Amir Jamaah Ansarus Syariah oleh Ustadz Muhammad Akhwan. Lalu kita lanjutkan dengan diskusi untuk materi pertama, yaitu dengan tema korelasi Pancasila dan Maqasid Syariah yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Egy Sujana SH MSI. Acara berikutnya, materi yang kedua adalah materi peta jalan perjuangan umat Islam di Indonesia yang akan disampaikan oleh Profesor Ihsanuddin Nosir. Dan materi yang ketiga, peran Jamaah Ansarus Syariah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Al-Is LCMA. Lalu setelah dialog, maka masuk ke acara diskusi yang akan disampaikan, yang akan dipimpin oleh moderator kita Akhina Dedi Anto SE. Lalu Ishoma, sholat zuhur dan makan siang, dilanjutkan dengan diskusi kedua dan doa penutup. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan acara selanjutnya, izinkan saya mempersan
tamu mempresent pemateri yang akan mengisi dialog kebangsaan pada pagi hari ini. Kepada moderator yang pertama, Bapak Dedi Anto SE, diharapkan untuk mengisi kursi yang di depan. Lalu Ustadz Abu Aziz LCMA, kami persilakan untuk duduk di kursi depan. Selanjutnya Profesor Iksanuddin Nursi MSI, kami persilakan untuk duduk di kursi depan. Dan juga Amir Jamaah Ansarus Syariah Ustadz Muhammad Afwan, dipersilakan untuk duduk di kursi depan. Acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Warfai Abu Mikdad. Kepada Ustadz Warfai, waktu dan tempat kami persilahkan. Mas, ini diganti mas, dua-duanya mas. Terima. Ini diganti dua-duanya baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا
اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, sebagaimana diagendakan bahwa pagi ini insyaallah diagendakan dialog kebangsaan dengan mengambil tema peran umat Islam dalam menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya yang kami hormati orang tua kami, Amir kami Ustaz Muhammad Ahwan, Amir Jamaah Ansarus Syariah, yang insyaallah nanti dalam dialog kebangsaan ini akan menyampaikan terkait atau menjadi keynote speaker terkait dengan dialog kebangsaan ini. Kemudian yang kami hormati yang kedua adalah di sini belum hadir, cuma beliau insyaallah nanti akan hadir di ba'da zuhur, ya, Dr. Egy Sujana. Insyaallah beliau akan menyampaikan materi terkait dan korelasi antara Pancasila dengan maqasid syariah. Ini menarik ya. Kita mengambil tema ini karena ini menjadi isu terkait dengan kebangsaan. Sehingga ya masih ada pertentangan antara Islam dengan nasionalisme, masih ada pertentangan antara Islam dengan semangat kebangsaan. Maka kiranya kita perlu berdialog terkait dengan isu Pancasila dan isu terkait dengan maqasid syariah ini. Yang kedua yang berikutnya kami hormati Prof. Ihsanuddin Nursi, yang kami undang untuk pertama Prof di forum Jamaah Ansarus Syariah. Insyaallah beliau akan menyampaikan terkait dengan peta jalan perjuangan umat Islam di Indonesia. Dan ini juga fakta menarik bahwa umat Islam di Indonesia secara historis memiliki peranan sangat-sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ya, kalau dikatakan hari ini fakta misalkan Indonesia 78 tahun Indonesia merdeka. Namun realitanya ya Indonesia ini dengan kekuasaan kesultanan kerajaan Islam itu sudah berkuasa jauh sebelum Indonesia merdeka. Nanti insyaallah Prof. Ihsanuddin Nursi akan menyampaikan terkait dengan materi tersebut. Dan yang berikutnya kami hormati Ustadz Abu Alis LCMA. Beliau ini adalah juru bicara, kami perkenalkan ya. Beliau adalah juru bicara dari Jamaah Ansarus Syariah. Ya, jadi agenda terkait dengan dialog nasional atau dialog kebangsaan ini merupakan salah satu agenda dari Jamaah Ansarus Syariah ini. Ada yang namanya Syariah Siyasah wal Alaqat gitu ya. Ada divisi terkait dengan politik dan hubungan kelembagaan. Ya, di mana saya diamanahkan oleh Amir untuk menjadi rais ya, terkait dengan rais Syariah Siyasah wal Alaqat. Maka insya Allah bapak-bapak nanti, ibu-ibu semuanya, tamu undangan yang kami hormati, nanti insya Allah kami dan tim lah yang nanti akan lebih banyak bersilaturahim kepada bapak-bapak ibu semuanya untuk menyampaikan ya terkait dengan Jamaah Ansarus Syariah, untuk menyampaikan dan berdiskusi terkait dengan segala permasalahan dan problematika yang ada dalam kehidupan bangsa ini. Tentu dengan semangat memperbaiki bangsa ini ya, karena kita hari ini turut prihatin ya dengan nasib bangsa yang semakin terpuruk. Tentunya kita semangat untuk memperbaiki, sama-sama memperbaiki kehidupan bangsa dan bernegara ini. Kemudian yang tidak lupa kami hormati para undangan, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Terima kasih sudah merespon, sudah hadir ya dengan undangan dari Jamaah Ansarus Syariah. Saya lihat ini banyak para tokoh ormas maupun orpol ya,
yang hadir memenuhi undangan dari jamaah Ansor Syariah. Kami sapa, tentunya tidak kami sapa semuanya ya, karena saking banyaknya ya. Kalau sebelah kiri kita ada guru kita ya, Ustadz Dr. Ahmad Rafi'i. Kemudian ada Buya Fikri Bareno ya. Kemudian ada Ustadz Agus Mastum dari Surabaya, Ustadz ya. Alhamdulillah, dan masalah Ustadz. Di tengah ini ada Ketua Partai Umat, Bang Ridho kalau kami memanggilnya ya. Nah, ini Dr. Ridho Rahmadi ya, Ketua Partai Umat. Ya, sebagaimana logonya Partai Umat, mudah-mudahan jamaah Ansor Syariah bagian daripada umat ya. Insyaallah ya. Jadi alhamdulillah, jadi keberadaan beliau tidak salah karena memang beliau ketua Partai Umat. Jadi semua ormas Islam adalah umat. Nah, mudah-mudahan menjadi harapan nanti ya, umat Islam dalam kehidupan berpolitik. Tentunya nanti butuh pembuktian nih Dr. Ridho ya terkait dengan Partai Umat ini. Nah, sebelahnya ini adalah Dr. Taufik ya, beliau ketua politik Dewan Dakwah. Ya. Sudah masuk Partai Umat. Sudah masuk menjadi Partai Umat insyaallah ya. Alhamdulillah. Terus kemudian ada Ustadz Abu Tolut di sini ya. Ya, beliau ini adalah qaid dari Majelis Syuro lah kalau dikatakan seperti itu ya di Jamaah Ansor Syariah. Kemudian ada Prof Daniel ya dari Surabaya juga, Prof. Ahlan wa sahlan. Kemudian di belakang itu saya lihat ada Pak Bambang ya, ahli Pancasila ini ya. Jadi beliau ya dengan isu strategis adalah kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memang murni dan konsekuen. Gitu ya. Kemudian ada Ustadz Hafidin dari Banten. Dan tidak lupa mungkin banyak ustadz yang lainnya yang hadir, pengurus markaziyah ya maupun pengurus wilayah. Ya, ada dari Banten, dari Jawa Barat, dari Jakarta tentunya sebagai tuan rumah, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Bahkan ada dari Bali ya, di belakang saya lihat ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bihudurikum. Kami mengucapkan selamat datang semuanya kepada para asatidzah yang sudah hadir memenuhi undangan dari Jamaah Ansor Syariah ini. Harapan kami nanti mungkin terjadi dialog yang interaktif ya, sehingga kita bisa ya memahami terkait dengan isu-isu terkait dengan isu-isu terkait dengan nasionalisme, terkait dengan isu Islam. Yang ini kita lihat juga sering dibenturkan ya, sering dibenturkan antara nasionalisme dan isu terkait dengan Islam dan isu terkait dengan kebangsaan. Harapannya kami ya dalam forum dialog ini ya, kami mengharap para hadirin ya, para ustadz untuk berdiskusi ya, kemudian kita mengetahui terkait dengan fakta-fakta baku yang memang kita harapkan muncul dalam diskusi hari ini. Tidak lupa sebenarnya sih hari ini kami undang juga ya Ketua BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ini menjadi hal yang kami anggap strategis untuk mengundang, meskipun sampai hari ini BNPT belum memberikan respon atau memberikan jawaban terkait dengan undangan dari Jamaah Ansor Syariah. Secara resmi kami sudah menyampaikan undangan ke kantor BNPT dan diterima oleh staf. Namun sampai hari ini kami belum mendapatkan jawaban ya dari BNPT ya. Kami undang Komjen Polisi Riko ya Almeida ya untuk hadir. Apakah ada perwakilan dari BNPT atau tidak? Ada ya? Ada belum? Kalau tidak ada ya, maka ini sebenarnya yang kami harapkan beliau menyampaikan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu rapat dengan pendapat ya antara BNPT dengan DPR ya, Komjen Polisi Riko Almeida Dhanil sempat menyampaikan bahwa dalam kalimatnya kemudian dengan bahwa Jamaah Ansor Syariah itu metamorfosis dari JI dan dari menjadi JAD ya, menjadi sekarang JAS seperti itu. Nah, ini sebuah fakta yang unhistoris tentunya ya. Kita dengan JAT itu mufaroqah, kita berpisah dengan JAT itu karena JAT itu kemudian berbeda dari segi pemahaman akidah yang kami dari Jamaah Ansor Syariah itu melihat JAT itu memiliki pemahaman yang gulu dalam masalah berakidah. Ya, terkhusus pada 2014 ya, isu ISIS itulah yang membelah atau memisahkan kami dari JAT. Maka ungkapan dari Kepala BNPT itu kalau kita lihat
yaitu unhistoris, tidak berdasarkan sejarah. Karena JAS ini berdiri, ya, salah satu sebabnya adalah kita menolak ISIS dan kemudian kita menolak akidah yang kemudian buruk dalam berakidah. Ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan hadirnya Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tentu ada beberapa tujuan yang kita ingin sampaikan kepada Bapak-bapak, ibu terkait dengan adanya dialog ini. Yang pertama sebagai silaturahim, ya, silaturahim dari Jamaah Ansarus Syariah kepada ormas-ormas, orpol maupun lembaga yang lainnya. Taruhlah ini adalah forum resmi ya pertama untuk mengenalkan terkait dengan Jamaah Ansarus Syariah. Ya, bersama itu kami luncurkan juga buku untuk mengenal Jamaah Ansarus Syariah. Silahkan dipelajari, diteliti. Kalau memang ada kekeliruan dalam segi konsep, dalam segi perumusan, baik dalam akidah maupun manhaj maupun yang lainnya, boleh. Nanti mungkin kita berdiskusi terkait dengan materi-materi tersebut. Ya, jadi silaturahim. Dan di tahun-tahun politik biasanya pertemuan-pertemuan tokoh ini mahal. Ya. Biasanya karena memang di tahun politik ini ya semuanya hampir berebut suara ya terkait dengan umat Islam. Ya. Jadi hari ini nanti kita bisa dialog lah ya, ada ormas, ada lembaga, ada orpo, tentunya ini merupakan strategis ya untuk perjuangan umat Islam ke depan. Yang kedua ya yang kami ingin sampaikan ya bahwa dengan adanya dialog ini maka insya Allah ini kami membuka ruang kepada bapak-bapak ibu semuanya. Insya Allah dari Syariah Siasah wal Alaqat ya kami diamanahkan dari divisi ya hubungan politik dan kelembagaan. Insya Allah Jamaah Ansarus Syariah akan lebih gencar untuk bersilaturahim kepada bapak-bapak ibu-ibu semuanya untuk kemudian mendiskusikan terkait dengan beberapa isu terkait dengan kehidupan ya berbangsa dan bernegara. Kiranya itu sambutan dari saya sebagai ketua panitia pada pelaksanaan dialog ini. Mudah-mudahan ya acara dialog nasional, dialog kebangsaan dengan mengangkat tema ya peran umat Islam dalam menjaga keutuhan NKRI ini berjalan lancar sebagaimana yang kami harapkan, dan mudah-mudahan terjadi dialog kebangsaan sebagaimana judulnya, dialog kebangsaan. Kami harapkan terjadi dialog antara pemateri tentunya sebagai narasumber yang kami undang hari ini dengan para ustadz ya, para asatid, ibu bapak semuanya dalam dialog nasional ini. Demikian kiranya saya akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sayyidul muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustaz Dr. Indra Martin Permana Eskom SOSMAG yang telah menyampaikan sambutan ketua panitia. Untuk acara berikutnya, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya adalah sambutan kepala BNPT, namun sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada konfirmasi, maka kita masuk ke acara berikutnya, yaitu acara keynote speaker yang akan disampaikan oleh Amir Jamaah Ansarus Syariah Ustadz Muhammad Akhwan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin saya tidak mengulang menyebut satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran antum semua menjadi catatan amal soleh kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan
majelis ini diberkahi oleh Allah karena temanya betul-betul peran umat Islam dalam menjaga keutuhan NKRI. Di balik tema itu, ya, hari ini apa NKRI masih utuh? Di tengah hiruk pikuknya merayakan hari kemerdekaan yang mungkin hanya dinikmati oleh segelintir bangsa ini, yang tentu mayoritas tidak memperoleh kemerdekaan yang hakiki. Kenapa seperti itu? Saya menyitir salah satu hadis Rasulullah. Ya'ti 'alan nas sanawatun khoda'atun yukadibu fiha as-sadiqu wa yusaddiqu fiha al-kadibu wa yu'minu fiha al-kha'inu wa yukhadi'u minal amin wa yantiku ar-rawaibidah. Ma rawaibidah? Rajulun tahfi yaqulu fi amri ammah. Kondisi hari ini sebagaimana disinyalir oleh Rasul, memang Rasul diberi keistimewaan oleh Allah untuk melihat ke depan umatnya akan terjadi seperti ini sebagai pegangan, karena tidak ada Rasul dan Nabi sesudah beliau. Ini sebagai pegangan umat Islam akan datang menimpa manusia tahun-tahun yang penuh di budaya, tahun-tahun yang penuh fitnah, di mana ya dibohongkan orang-orang yang benar, orang yang benar dianggap pembohong, orang yang pengkhianat dianggap amanah, yang amanah dianggap pengkhianat. Kondisi sehari ini seperti itu. Dan berkatalah ya orang-orang rawaibidah. Apa rawaibidah? Laki-laki yang bodoh sok mengurusi umat yang baik. Rajulun tahfi, seorang laki-laki yang bodoh, nggak amat pinter-pinter nemen, tapi sok mengurusi urusan banyak. Hari ini terjadi seperti itu. Oleh karena itu dengan tema ini apa peran kita? Kita mendapat warisan dari leluhur kita. Peran umat Islam sebelum kemerdekaan sudah tidak diragukan lagi, sudah tercatat dalam sejarah. Kemarin di Malang saya sampaikan, kita mendapat warisan negeri ini kalau kita terbang ke timur ke barat dengan pulau-pulau yang indah. Saya katakan Indonesia tulis jamrut katulistiwa, indah sekali. Itu amanat yang harus kita jaga keutuhannya. Di samping pendahulu kita juga sudah memberikan konsep mereka bagaimana mengelola negeri ini. Kalau tadi Mas Indra nyinggung tentang nasionalisme, ya. Sementara kita masih diragukan. Tokoh-tokoh Islam, orang-orang Islam justru sekarang diragukan loyalitasnya kepada NKRI. Kalau kami sudah betul-betul yakin, sampai Rasulullah SAW sebagai contoh, karena kita mencontoh adalah manusia yang terbaik di dunia ini. Sampai beliau bersumpah, wallahi, ini kepada Mekah, engkau adalah bumi Allah yang terbaik. Dan aku sangat cinta dengan bumi Allah yang terbaik. Kalau penduduknya kau tidak mengusir aku tidak akan pergi. Ini sangat cinta kepada tanah air, itu sangat manusiawi. Ya, tidak perlu diragukan lagi kalau umat Islam seperti ini. Lalu karena itu ya, apa peran kita ke depan ini? Ya. Sementara kita hari ini persekusi, pecah belah sedemikian rupa. Ya. Maka langkah apa yang harus kita? Keberadaan umat Islam saja itu sudah mencegah azab Allah. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmihi wa asluha musyrikun. Tidaklah Rabbmu itu akan menghancurkan satu negeri sementara penduduknya orang-orang yang soleh. Ya. Keberadaan kita belum mengambil peran aja itu sudah menjaga keutuhan negeri ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas sekali yang dikatakan, anzala alayya amanaini li ummati.
diturunkan kepadaku 2 pengaman untuk umatku. Bamakan rabbuka liyu'adzibahum wa anta fihim. Yang pertama begitu, Allah tidak akan mengadab kalian sementara kalian Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Rasul sudah tidak ada, diwakili oleh para ulama-ulama dalam tanda kutip. Kalau menurut saya lihat di YouTube Ihsanuddin Nursi, ulama ini banyak dipertanyakan saja. Nanti beliau biar singgung. Ulama yang mana yang bisa menjaga dari azab Allah? Wa makana Allah wa makana rabbuka mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Rabbu tidak akan mengadab ya selama mereka istighfar. Orang-orang yang soleh selalu membaca sholawat istighfar. Ini 2 pengaman. Ya, negeri ini kita masih utuh karena keberadaan mereka. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita di Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia beberapa tahun yang lalu di Padang ya, Pak Bambang, Pak Daniel, kita sudah mengadakan gerakan takjir perubahan. Itu sudah kita umumkan. Karena apa? Dalam satu hadis dikatakan, Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibrahim, ya, Allah memberi wahyu kepada salah satu nabi dari Bani Israel. Kulli qaumika, katakan kepada kaummu, laisa min ahlil qura wala ahli baitin yakununa fi taatillah fa yakhawaluna ila ma'syatillah illa qawalallahu minhum ma yuhibbun ila ma yukrihun. Tidaklah penduduk satu negeri, penghuni sebuah rumah, artinya apa? Secara kolektif maupun individu yang awalnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian bergeser maksiat kepada Allah. Kita ini mau tidak mau harus jujur ya. Negeri ini merdeka karena rahmat Allah, tapi syariatnya nggak berlaku. Pak Bambang mengatakan kita ini sebagai bangsa yang inkonsisten, tidak konsisten. Kalau saya katakan kufur nikmat. Ya. Dzalika bi anna rabbaka la takum mughayyiran nikmatan ala an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidaklah Rabbmu itu ketika sudah memberi nikmat kepada satu kaum tidak akan dirubah nikmat itu, tetap menjadi nikmat kecuali mereka merubah sendiri. Rahmat menjadi laknat. Oleh karena itu Ibnu Hatim mengatakan, katakan kepada kaumnya, tidaklah penduduk satu negeri dan penghuni semuanya yang awalnya taat kemudian maksiat kecuali Allah akan memberikan kondisi yang menyenangkan menjadi mengenaskan. Tasdiqu dzalik, dibenarkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus ada perubahan. Ya, ukhuwah kita, ya, peran kita dari maksiat kepada taat kepada Allah, dari perpecahan kepada mudah-mudahan Partai Umat bisa mengayomi umat ini. Kita harapan kita seperti itu. Oleh karena kita nggak usah muluk-muluk revolusi, tapi takjir, ya, perubahan harus kita lakukan. Oleh karena itu, ya, untuk mengakhiri ini saya ingat satu ayat, ya. Rasul diperintahkan untuk, ya, menyeru kepada ahli kitab, ya ahlul kitab ta'alu ala kalimatin sawa'in. Hei ahli kitab, mari kepada satu tujuan, yaitu jangan menyembah, mensekutukan Allah, dan jangan kami menjadikan antara satu dengan yang lain menjadi arbab. Ya. Kalau fa'in tawalau, ya, kalau mereka berbalik, faqulu syahadu bi anna muslim, isyhadu bi anna muslim. Saksikan kami muslim. Tidak mungkin seorang muslim akan merusak negerinya sendiri. Tidak mungkin seorang muslim tidak menyintai tanah airnya. Ya, mari menuju pada satu. Negeri ini merdeka karena kesatuan anak bangsa seluruhnya, terutama umat Islam. Oleh karena itu marilah, ya, kita bersatu padu membangun kesatuan untuk menuju titik yang satu adalah menjaga keutuhan negara karunia, ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah harapan kami. Jadi jangan diragukan bahwa kami ini setia dengan NKRI.
Jangan dilakukan. Ya. Karena ada contoh dari Rasul mencintai negerinya sendiri, ya. Dan tidak mungkin umat Islam akan membuat kerusakan di muka bumi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan apa peran kita untuk menjaga keutuhan negara. Kita mendapat warisan bumi negeri yang luas, Jamrut Khatulistiwa, dan kita ditinggali oleh mereka adalah konsep untuk menyelenggarakan berbangsa dan bermasyarakat. Mungkin itu saja. Ada kurang yang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.